Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya. Kid from Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ruli Marafika dengan nomor NIM 191131052. Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Mata kuliah Komunikasi Massa. Dosen pengampung Poppy Damayanti, MSI. Di video ini saya akan menjelaskan materi saya tentang teori-teori komunikasi massa. Teori komunikasi massa terdapat 5 teori. Yang pertama itu teori pengaturan agenda atau agenda setting teori. Agenda setting adalah menciptakan publik awareness atau kesadaran masyarakat yang dianggap paling penting untuk dilihat, didengar, dibaca, dan dipercaya di media massa. Sebagai contoh misalnya tim redaksi Mata Najwa dalam menentukan topik apa yang akan diangkat dalam tiap minggu. Biasanya mereka akan mengumpulkan isu-isu yang potensial dan memiliki banyak berita yang bisa menarik perhatian publik. Misalnya isu tentang banjir, Jakarta Sunda Empire, atau virus corona. Dari sekian banyak isu ini, mereka akan memilih dan menekankan satu isu. Teori yang kedua, teori sistem ketergantungan media. Dikembangkan oleh Sandra Ball, Rockets, dan Melvin Meltour pada tahun 1976. Teori ini berlandaskan pada sebuah dasar literatur sosiologi klasik, di mana media dan penggunanya harus dipelajari di dalam sistem konteks media sosial yang lebih besar. Yang ketiga, teori keheningan spiral. Spiral keheningan merupakan salah satu sistem komunikasi massa. Teori spiral keheningan ini biasa disebut dengan spiral of silence theory atau teori spiral kesunyian. Secara bahasa, spiral keheningan diambil dari bahasa spiral yang berarti suatu perputaran, lingkaran, dan keheningan yang berarti suatu kesunyian. Sebenarnya teori ini merupakan salah satu dari teori politik. Dalam ilmu komunikasi, teori keheningan adalah salah satu dari teori komunikasi massa, di mana seseorang memiliki opini dari berbagai isu. Yang keempat, teori jarum hipodermik. Dalam komunikasi massa diartikan sebagai media massa yang dapat menimbulkan efek yang kuat, langsung, segera, dan terarah. Model ini mengasumsikan media massa secara langsung dan mempunyai efek yang amat kuat. Teori yang kelima, teori penggunaan dan pemenuhan, adalah salah satu komunikasi penelitian dilakukan pada pemirsa sebagai penentu pemilihan pesan dan media. Pemirsa dilihat sebagai individu aktif dan memiliki tujuan, bertanggung jawab dalam pemilihan media yang akan mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan individu ini tahu kebutuhan mereka dan bagaimana memenuhinya. Media dianggap hanya menjadi salah satu cara pemenuhan kebutuhan, dan individu bisa jadi menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan mereka, atau tidak menggunakan media dan memilih cara lain. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.